Sekarang kita masuk kepada rapor pendidikannya. Jadi ini adalah suatu platform digital yang bisa diakses semua sekolah-sekolah kita dan juga Pemda untuk bisa melihat, melakukan refleksi. Berikut. Nah, kita menyajikan informasi dari rapor pendidikan ini mengenai kualitas dan ketimpangan secara paling sederhana yang bisa kita lakukan, mudah dipahami. Sebaik mungkin kita berusaha untuk membuat ini mudah dipahami, ya. Jadi ini adalah platform digital yang bisa diakses dan platform ini bisa dibuka setiap sekolah, setiap satuan pendidikan dan juga setiap Pemda untuk bisa mengidentifikasi apa area-area fokus yang benar-benar harus diperbaiki, ya. Mana kekuatannya dan juga mana kelemahannya, ya. Apa saja sih yang ada di dalam rapor pendidikan? Di dalam rapor pendidikan ini mengandung semua dari 8 standar nasional pendidikan, baik dari output, dari proses, dan juga input. Jadi semua komponen daripada standar nasional pendidikan kita sudah masuk di dalam rapor pendidikan kita, ya. Di mana dari output ada standar kompetensi lulusan, dari proses, standar isi, standar proses, dan juga dari input, standar GTK, standar pembiayaan, dan standar sartas. Ini sudah masuk dalam rapor pendidikan yang bisa diakses secara digital. Berikut. Rapor pendidikan ini hadir bagi setiap sekolah dan juga hadir bagi setiap dinas pendidikan. Dan itu jenis tayangannya juga berbeda. Di mana per sekolah mereka hanya bisa melihat di sekolahnya, tapi untuk setiap daerah mereka bisa melihat agregasi dan juga individu dari sekolah-sekolah yang di bawah daerahnya dia. Berikut. Dan satuan pendidikan, dan ini adalah suatu hal yang membuat saya sangat semangat, ya, karena pertama kalinya sekolah-sekolah akan bisa melihat secara detail elemen-elemen per dimensi. Setiap sekolah bisa memilih satu metrik, dia bisa menganalisanya, dia bisa menggali, dan dia juga bisa melihat perbandingan capaian dia antara misalnya di dalam kabupaten kotanya. Jadi dia bisa melihat perbandingan dengan rata-rata di kabupaten kotanya, dia bisa melihat perbandingan dengan sekolah-sekolah lain secara nasional yang tingkat sosioekonominya sama. Ada berbagai macam jenis perbandingan, di mana ini masih melindungi privacy atau confidentiality daripada datanya sekolah tersebut, tapi dia juga bisa mendapatkan indikasi saya ini di mana di posisinya, dari daerah saya maupun juga dari sisi nasional, dari setiap ukuran metrik tersebut. Jadinya semua kepala sekolah dan guru-guru nantinya bisa hanya mengklik setiap poin itu. Kalau dia mau double klik, dia mau mendalami satu aspek, dia bisa melihat di situ. Dan harapannya ini akan menimbulkan diskusi di antara guru-guru, kepala sekolah dan guru untuk mulai menciptakan sesi-sesi brainstorming untuk bagaimana caranya meningkatkan angka-angka tersebut. Pastinya ini akan membutuhkan proses pembelajaran di awalnya, tapi akan kami bantu dan kami bimbing. Berikut. Dinas pendidikan pun bisa melihat semua sekolah-sekolah di bawah daerahnya mereka. Mereka bisa melihat performanya, mereka bisa melihat mana area-area yang paling lemah, mana area yang lumayan baik, dan ada berbagai macam filter untuk melihat, mau melihat jenjangnya mana, mau melihat aspek komponen pengukuran yang mana, instrumen yang mana, itu semuanya bisa, karena digital, semuanya bisa diganti-ganti dan di customize berdasarkan apa yang lagi dicari oleh setiap dinas pendidikan. Berikut. Dan salah satu fitur yang sangat menarik adalah semua pengguna ini bisa mengunduh data lengkap. Jadi sekolah pun bisa mengunduh, ya, dalam bentuk Excel misalnya. Dinas pendidikan juga bisa untuk melakukan pengolahan data lebih lanjut. Jadi bagi sekolah-sekolah atau Pemda-Pemda yang ingin melakukan analisa yang lebih mendalam, mereka bisa mendownload data tersebut dan menganalisa datanya. Berikut. Jadi rapor pendidikan ini adalah hadir untuk membantu sekolah-sekolah mengatasi permasalahan. Ya, dulu itu satuan pendidikan itu terbebani oleh banyak sekali lembar evaluasi. Banyak yang bingung dengan begitu banyaknya instrumen evaluasi yang ada. Ya, dan juga lembar evaluasi tersebut menghasilkan hasil-hasil yang beragam, berbeda, dan kadang-kadang hasilnya itu bertentangan.
sesama dengan yang lainnya. Jadinya ini sangat membingungkan bagi sekolah-sekolah kita. Dan akibatnya sekolah kita tidak memahami sebenarnya apa sih yang harus saya perbaiki, apa sih yang harus saya prioritaskan. Gitu. Berikut. Nah, pemerintah pusat dan daerah juga sangat sulit memberikan pendampingan kepada satuan pendidikan. Instrumennya banyak dan juga kadang-kadang kurang komprehensif. Ya, satuan pendidikan jadi tidak memperhatikan hal yang terpenting gitu, tidak mengambil aksi sejalan. Dan karena itu pemerintah pun juga kesulitan, pemerintah daerah juga kesulitan untuk memberi bantuan spesifik kepada satuan pendidikan, tergantung kepada kebutuhannya. Berikut. Oleh karena itu, rapor pendidikan ini, yaitu platform digital ini, mencoba memperbaiki proses itu. Yang dulunya ada berbagai macam sumber evaluasi, dokumen, dan lain-lain, sekarang hanya AN dan Dapodik ya, yang menjadi acuannya. Tidak ada lagi pengisian borang-borang tambahan lagi. Ya, ini adalah hal yang sangat mengurangi beban administratif daripada sekolah dan tidak membingungkan. Dulu hasil evaluasinya beragam, sekarang evaluasinya hanya satu. Jadi hanya satu dokumen yang bisa dilihat untuk mengetahui di mana sekolah saya sekarang berada. Dan dulu itu mengukur berbagai macam hal, ya. Banyak sekali, malah kebanyakan yang diukur dan sangat merepotkan bagi masing-masing sekolah. Dan sekarang kita hanya mengukur hal-hal yang kunci, dan di dalam semua hal-hal itu pun kita akan memberikan prioritasi kepada sekolah. Di mana yang paling merah, mana yang harus ditingkatkan, dan lain-lain. Berikut. Cara mengaksesnya gimana? Semua kepala sekolah dan dinas pendidikan bisa mengaktifasi akun pembelajaran-belajar.id dan mengaksesnya di raporpendidikan.kemdikbud.go.id ya. Dan di sini juga ada yang format visual secara untuk publik, bisa juga diakses di sini ya. Tentunya harus menggunakan akun belajar.id. Berikut. Jadi rapor pendidikan ini adalah hasilnya untuk mencari akar permasalahan. Untuk guru-guru dan kepala sekolah duduk-duduk dan refleksi, melihat ini, berdiskusi, berdebat mengenai apa yang harus dilakukan, dan didiskusikan ini harus konstruktif ya, dengan berbagai pemangku kepentingan pendidikan. Rapor pendidikan ini bukan untuk menghukum dan mencari salah. Ini poin yang sangat penting. Ini bukan untuk menghukum, oh ini salah Anda, ini salah kita, ini salah. Bukan itu maksudnya rapor pendidikan. Rapor pendidikan bukan untuk ranking satu daerah dan daerah lain, ya. Dan ini bukan untuk membanding-bandingkan pencapaian. Rapor pendidikan adalah dokumen di mana setiap sekolah bisa duduk dan menggunakan data yang holistik dan komprehensif, menganalisa dan melakukan refleksi, dan mengajukan perubahan yang tepat untuk sekolahnya masing-masing. Dan untuk Pemda-Pemda untuk bisa melihat bagaimana caranya membantu. Jadi ini adalah perubahan paradigma, Bapak Ibu, di mana rapor pendidikan itu bukan untuk menghukum, bukan untuk meranking, tapi untuk memberikan indikator bagi stakeholder pendidikan. Ini saya harus bantu di mana, saya harus benerin di mana, saya harus melangkah seperti apa. Itu sebenarnya perubahan paradigma yang kita inginkan. Dan tahun ini adalah baseline. Yang kita cari itu bukan apakah bagus apa tidak tahun ini. Yang kita cari adalah dari tahun ke tahun, tahun depan, apakah ada improvement, apakah ada peningkatan. Itu sebenarnya yang penting, agar semua sekolah menjadi lebih baik setiap tahun. Berikut. Jadi langkah konkret apa yang dilakukan setelah melihat rapor pendidikan? Pertama, identifikasi masalahnya. Ya. Kedua, refleksi. Ini poin yang luar biasa pentingnya. Ya, refleksi di masing-masing daerah, di masing-masing sekolah. Dan tiga, akhirnya menyusun kegiatan, membuat suatu rencana, ya, menyatukannya dan menyelaraskan dengan anggarannya. Bagaimana, apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita prioritaskan. Ini adalah era baru, di mana pertama kalinya perencanaan berbasis data yang komprehensif dan accessible secara digital bisa menjadi realita untuk sekolah-sekolah kita. Berikut. Nah, kita akan bantu. Kemendikbudristek akan membantu. Kami akan memfasilitasi setiap sekolah dan Pemda untuk melakukan perencanaan berbasis data ini. Kita ada bimbingan teknis, ya, untuk masing-masing sekolah akan dilakukan mulai bulan April. Sepanjang tahun 2022, kita akan terus memberikan bimbingan teknis dan pendampingan. Kedua, kita akan memberikan dukungan materi untuk belajar mandiri.
Ada berbagai macam akses materi-materi modul-modul yang disiapkan sehingga Pemda dan sekolah-sekolah bisa mengerti apa yang dimaksudkan dengan perencanaan berbasis data. Dan 3 adalah pusat bantuan. Ya, untuk menjawab semua pertanyaan terkait rapor pendidikan, kita akan bisa menerima pertanyaan, komen, dan lain-lain untuk bisa melayani semua sekolah-sekolah di daerah dan Pemda-Pemda yang membutuhkan klarifikasi mengenai apa itu rapor pendidikan dan elemen di dalamnya. Berikut. Jadi, Bapak Ibu, mungkin sekian presentasi saya. Di ujung-ujungnya, rapor pendidikan itu adalah suatu instrumen, suatu alat untuk 1. Mengidentifikasi, 2. Melakukan refleksi diri, dan 3. Untuk membenahi sistem pendidikan kita. Ini akan memberikan bukan hanya data, tapi kekuatan bagi setiap sekolah secara mandiri untuk bisa memperbaiki dirinya dengan suatu data yang terpadu, terintegrasi, dan mudah dipahami. Ini harapan besar kita untuk Indonesia, ini harapan besar kita untuk generasi penerus bangsa. Terima kasih.